Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wa qala fi ayatil ukhra wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang Allah amanahkan dan anugerahkan kepada kita bisa kita gunakan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita terus meningkat seiring dengan umur kita yang semakin hari semakin berkurang. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah dalam berbagai sisi kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada akad jual beli. Saya akan review sedikit jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita melakukan transaksi jual beli, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, transaksi jual beli ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan secara halal. Kalau kemudian transaksi itu dilakukan hutang piutang lalu kita ambil keuntungan, hukumnya menjadi haram. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, kita hutangkan sama orang 1 juta, lalu kita bilang nanti kembalikannya tambah 10%, maka hukumnya menjadi haram karena hutang piutang adalah akad kebaikan. Tidak boleh ada penambahan dari akad tersebut. Kullu qardin jara manfa'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman ataupun hutang, maka apabila diambil manfaat dari hutang tersebut, jaro manfaah, ada manfaat yang kita ambil, maka dia termasuk dalam kategori riba. Nah, ketika Allah mengatakan misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, jangan kamu bekerja, jangan kamu makan, jangan kamu cari penghasilan harta di antara sesama kamu secara batil. Batil ini salah satunya adalah riba. Supaya kita tidak masuk dalam kategori batil, maka kita harus melakukan transaksi jual beli. Nah, untuk bicara jual beli, rukunnya ada 5. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, kemudian ada barang, ada harga uang, kemudian yang ketiga, yang kelima ijab kabul. Nah, pada malam ini kita akan bahas salah satu akad yang hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah menjadi sorotan dari kaum muslimin khususnya di Aceh, akad murabahah yang dipraktekkan di bank syariah. Sehingga orang kemudian mengatakan nampaknya bank syariah sama saja dengan bank konven, hanya perbedaan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad jual beli dengan 5 rukun tadi itu bisa terjadi langsung. Sebagaimana misalnya habis sholat ini ada di antara kita datang ke Wong Sulu beli nasi Wong Sulu, set kita pesan, dia buat, dia kasih nasinya, kita kasih uangnya. Udah masuk ya. Ijab kabulnya nanti modelnya beda-beda. Ijab kabul itu ada yang secara soreh, uang untuk saya, barang untuk anda. Oke, mantap, coy. Ya, udah selesai dah. Ada yang nggak bilang ngomong apa-apa, diam dia, silent. Itu mu'atoh namanya, ambil barang di list barangnya yang ada di dalam toko, kita ambil ke kasir, kita kasih, kita nggak ngomong. Makna ketika kita kasih, kita sudah mau melakukan ijab dan hana komplain. Itu mu'atoh. Ada nanti pakai isyarat juga boleh, ya.
Misalnya kita ingin beli tiket mobil ataupun tiket bus, kita bilang sama orang, tiket Medan tabur apa? Tabur. Dia bilang kan, okey mantap, kita bilang gini kan. Jadi dia beli, nanti kita ambil tiketnya. Itu juga bahagian menggunakan isyarat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam transaksi murabahah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah kita menginginkan untuk mendapatkan satu barang, tapi kita nggak punya uang cash. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita minta sama orang lain untuk mengadakan barang kepada kita. Jadi kalau kita lihat murabahah itu asal katanya dari ribhun, artinya cari untung. Nah, bagaimana dia mencari untung, jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Di mana jual beli dengan harga barang asal. Maksudnya harga dasarnya diketahui, ya kan? Lalu ditambah keuntungan, dan keuntungan itu disepakati. Contoh begini, saya mau beli HP ini nih, harganya 4 juta, tapi saya nggak punya uang. Kalau saya datang ke toko ponsel A, saya bilang saya minta HP ini, maka dia bilang 4 juta, kasih uang. Saya nggak punya uang. Lalu saya minta bapak, saya datang ke Pak Imam, saya mau beli HP ini untuk apa? Untuk rekam ceramah, tapi tidak ada uang. Datang Pak Imam, boleh saya beli ya, nanti kamu bayar kepada saya secara cicilan. Berapa harga HP tersebut? Dia bilanglah speknya ini warnanya. Oke, saya beli ya. Dibeli sama Pak Imam, harganya 4 juta, lalu dijual kepada bapak, harganya disepakati. Karena jual beli, saya kan harus cari untung. Dibilang sama Pak Imam, benarlah untung bacut ke imum be'ahana sagai, masa fisabilillah gitu kan. Okey, berapa Pak? Karena Bapak tadi saya beli cash di toko, Bapak bayar kepada saya secara cicilan, maka saya minta untung saya 1 juta, boleh enggak? Harga HP ini saya jual 5 juta, Bapak bayar kepada saya selama 5 bulan, 1 bulannya 1 juta. Jadi harga asal saya bilang harga HP 4 juta, saya jual kepada Bapak, juga saya sepakati tingkat keuntungannya. Berapa keuntungannya? 1 juta. Okey, kita sepakat ya. Keuntungannya jadi 1 juta, berarti harga HP ini 5 juta. Bapak bayar secara cicilan selama 5 bulan. Deal? Top. Maka terjadilah transaksi jual beli. Yang berbedanya apa? 2 perbedaannya. Yang pertama menyepakati pada tingkat keuntungan. Yang kedua, kita tidak membayar secara cash. Dalam Islam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan bai' muajjal, ada yang disebut dengan bai' taqsid. Ini dua-dua jual beli di mana harganya sudah diputuskan, pembayarannya ditunda. Ada pembayarannya ditunda, namanya taksid. Taksid itu pembayarannya berbulan Pak, pakai termen. Jadi harganya 5 juta, dibayar setiap 1 bulan. Harganya 1 juta, berarti 5 bulan. Dicicil 1 juta, 1 juta, 1 juta selama 5 bulan. Itu namanya bai'ut taksid. Ada bai'u muajjal atau bai'ul ajal. Harganya sudah disepakati 5 juta, tapi pembayarannya nanti di bulan kelima, cash, tup 5 juta. Jadi tidak dicicil, bayar gelondongan langsung, set selesai. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW mengatakan, An-Nabi SAW qala salasu finnal barakah. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 perkara, ada 3 kegiatan yang itu akan mengandung keberkahan kalau kita lakukan. Subhanallah. Ini kita berada di bulan Maulid, ya. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 perkara yang apabila kita lakukan itu akan mendatangkan keberkahan. Yang pertama adalah al-bai'u ila ajal, yaitu jual beli dengan harga yang ditangguhkan. Harganya udah putus, pembayarannya ditangguhkan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa yang sederhana begini, jual beli yang dilakukan secara tidak tunai. Tujuannya apa? Tolong menolong. Aduh, saya perlu kali kulkas nih. Yohana kulkas habis bro makanan di rumah. Tapi hana peng kajit Pak lumloi lun. Tajak bat toko hana tei patih toko wadanyo hana iduri. Dibelilah sama saudara kita yang kenal sama kita, nanti Bapak bayar secara cicilan.
Nah, pertanyaannya, apakah dia bayar dengan harga yang dia beli atau dia tambah? Ini kalau jual beli nggak ada problem, tapi kalau hutang piutang itu menjadi haram. Contoh misalnya begini, udah Pak ya, saya beli itu kulkas ya harganya 4 juta. Ya, ini utang Bapak ke saya. Nanti Bapak bawa aja pulang, ini saya bayar, Bapak utang sama saya. Maka ketika nanti kemudian kita minta tambahan, hukumnya jadi riba. Tapi kita bilang, Pak, nyolong loh kulkas dengan harga 4 juta. Nanti saya jual kepada Bapak 4,5 juta. Bapak bayar 5 bulan. Atau kapan-kapan Bapak ada uang bayar. Tapi jual beli Pak. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ibarat sederhana begini. Bapak pergi ke pasar Lambaru, beli sayur 1 goni, bawa ke Penayung. Yang di Lambaru itu hutang. Bapak bilang, ini saya ambil ya 1 goni, berapa harganya? 1 juta nih sayurnya 1 goni. Oke, nanti support tunjuk peng ber. Deal. Hutang kan? Harganya hutang kan? Artinya dia membeli barang sayur itu tidak secara tunai. Dia bawa ke Penayung, dia dagang, dapat untung dia 2 juta. Pertanyaannya, berapa yang harus dia beli sama yang dikembalikan uang sama pedagang di Lambaru? 1 juta. Itu dagang. Itu dibolehkan. Tapi kalau dibuat hutang piutang, maka itu kemudian menjadi tidak boleh untuk mengambil keuntungan. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan secara tidak tunai itu masuk dalam pekerjaan yang dibarokah, yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal muqaradah. Apa itu muqaradah? Muqaradah ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kerjasama dalam usaha. Nanti turunannya itu ada 2, ada 3, ada 4 sebenarnya. Ada mudharabah, ada musyarakah, ada musaqah, ada muzara'ah. Ada yang tambah satu lagi, musabaqah. Musabaqah tilawatil Quran. Ini orang kan jadi bingung, bapak-bapak, ini apa ini mudharabah, apa ini musyarakah gitu kan? Kan istilah yang digunakan akad yang dibawa dalam transaksi lembaga keuangan hari ini, sehingga orang gak familiar dengan istilah-istilah ini. Nah, secara sederhana Pak, mudharabah musyarakah ini akadnya kerjasama Pak. Dan akad mudharabah ini wal muqaradah dalam hadis ini itu sudah dikerjakan oleh Rasulullah sebelum beliau diangkat jadi nabi. Dengan siapa beliau melakukan transaksi ini? Dengan Khadijah, belum menjadi nabi. Di umur 17 tahun Rasulullah kenalan dengan Khadijah. Khadijah percaya sama Muhammad, lalu dia menitipkan barangnya kepada Muhammad untuk diperdagangkan. Nabi Muhammad kemudian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memperdagangkan barangnya Khadijah. Keuntungannya dibagi 2, modalnya dikembalikan kepada Khadijah. Itu yang namanya mudharabah. Bahasa sekarang investasi. Bapak mau usaha apa nih? Oh, saya mau usaha sembako nih. Oke, kita lihat orangnya amanah. Ini ambil uang 1 juta. Bapak beli beras, beli gula, Bapak dagang. Keuntungan dari itu kita bagi 2. Setuju? Berapa baginya? 50-50. Kalau rugi, bagi 2 juga. Saya hilang uang 1 juta, Bapak capek kerja, tidak dapat apa-apa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini dikatakan oleh Rasulullah ada keberkahan karena membangun tolong menolong di kalangan kaum muslimin, karena ada orang kaya, ada orang miskin. Ini di masjid ini kan yang datang ke sini kan cash flow-nya enggak bagus semua kan. Yang satu berdoa, ya Allah tambahkan rezeki, ya Allah mau beli nasi untuk anak-anak. Yang satu lagi, ya Allah alhamdulillah rezeki saya banyak hari ini, tambah lagi ya Allah, mudah-mudahan laku lagi mobil saya, toko saya. Cuma karena doanya silent Pak, nggak ada yang tahu ini. Sepatutnya ini kan harus kita bantu nih. Kita untung ratusan juta, yang sebelah sini nasi 10.000 aja nggak ada uang. Ini jadi problem masjid-masjid kita hari ini. Kita datang ke sini hanya untuk ibadah Pak. Kita sholat di sini. Yang satu sudut sana nangis, ya Allah anak saya sakit, tidak ada uang untuk bawa anak saya berobat. Yang satu lagi dia baru dapat keuntungan saham ratusan juta, tidak tergerak, nggak connect doanya Pak. Makanya di zaman Rasulullah itu semua permasalahan ekonomi diselesaikan di dalam masjid. Gadai pertama sekali terjadi, bukan gadai, lelang pertama sekali terjadi di dalam masjid Pak.
Ini problem kita. Jadi kalau kita memperingati Maulid, salah satunya mengembalikan fungsi masjid sebenarnya. Rasulullah itu habis sholat dia mutar imam. Rasulullah kan sunnahnya imam itu mutar ke belakang lihat jamaah. Ini mukanya sedih kali ini. Nampaknya cash flow-nya bermasalah. Yang sana mau doanya semangat dia. Wah, mantap nih, untungnya banyak. Rasulullah perhatiin ada sahabat. Dia selalu datang telat. Kenapa sih kamu ini telat selalu? Ditanya sama Rasulullah, ada apa masalah kamu? Dia katakan, ya Rasulullah, aku datang telat. Pakaian kami hanya satu Rasulullah untuk kami gunakan sholat. Jadi ketika azan bergema, istriku menggunakan pakaian itu untuk sholat. Aku tunggu dia selesai sholat, lalu aku pakai, baru aku pergi ke sini ya Rasulullah. Miskin nggak dia? Miskin. Rasulullah tanya, apa yang kamu miliki? Ya Rasulullah, aku punya bejana satu dengan selimut yang apabila bejana ini kami gunakan untuk makan. Selimut ini kalau musim dingin kami pakai sebagai selimut kami. Apabila musim panas itu jadi matras tempat tidur kami. Kata Rasulullah, bawa ke sini. Dibawa. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian? Ini lelang. Jadi kalau ada orang mengatakan, memang ada hadis, nanti kita akan bahas juga bagaimana hukumnya transaksi di dalam masjid. Tapi ini Rasulullah lakukan di dalam Masjid Nabawi loh. Ditanya sama Rasulullah, siapa yang mau membeli barang ini? Jadi nanti di sini ada namanya jual beli lelang, muzayyadah, ada jual beli mukasah. Kalau muzayyadah mengambil harga tertinggi, itulah lelang namanya. Berapa nih, siapa yang beli? Datang sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya 1 dinar. 1 dinar itu Pak, uang kita hari ini sekitar 1 gram berapa sekarang? 1 juta lah kita bilang ya, 1 gram. Ada yang baru nikah atau rencana nikah lagi, kan harus tahu mahar. 1 gram itu Pak, kita bilang lah hampir 1 juta hari ini. Nah, 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti 1 mayam lebih Pak. 1 mayam itu kan 3,3 Pak. Kalau 1 mayam hari ini kita beli itu sekitar 3,5 juta gitulah kira-kira. Nah, 1 mayam. Nah, berarti kalau 4,25 berarti 4.250.000. Itu untuk 1 bejana tempat minum plus dengan selimut 1 dinar. Lalu kata Rasulullah, ada di antara kalian yang berani di atas harga ini? Nah, itu lelang Pak. Jadi kan sudah ada yang beli tadi, dilelang, ambil harga tertinggi. Tunjuk sahabat satu lagi, ya Rasulullah 2 dinar. Apa kata Rasulullah? Barang ini untuk kamu. Lalu diambil sama Rasulullah 2 dinar. 1 dinar ini dikembalikan kepada si gam ini, ya sahabat Rasulullah ini. Kamu beli kebutuhan harian kamu. 1 lagi diambil sama Rasulullah 1 dinar, dibelikin kapak Pak. Lalu kemudian dipasangkan gagangnya oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, semoga kamu dimudahkan rezeki. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu bekerja selama 10 hari mencari kayu bakar dan jangan pernah berjumpa denganku. Setelah 10 hari dia datang ketemu Rasulullah, mukanya udah sumringah, kadekengkeng. Ditanya, ada apa gerangan dengan kamu? Apa kata dia? Ya Rasulullah, di kantongku sekarang sudah ada uang 10 dinar. 10 dinar itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia sudah punya 40 gram emas. 40 juta kan apa yang kantong. Nah, yang saya ingin katakan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Rasulullah mempertemukan di dalam masjid antara orang yang punya uang lebih dengan orang yang butuh uang. Siapa yang mempertemukan? Imam masjid. Nah, kalau sekarang kita kan datang hanya sholat Pak, habis itu pulang. Kita tidak tahu di antara kita nih doanya beda-beda Pak. Ada doa yang sakit minta obat, tidak ada uang untuk beli obat. Ada yang kita ini, ya Allah bukakan investasi saya besok ya Allah, saya punya uang lebih nih, besok saya mau invest lagi. Nggak nyambung Pak. Nah, masjid kita hari ini fungsinya ibadah. Fungsi kita belum berfungsi solusi bagi orang-orang miskin yang ada di sekitar masjid. Ada nggak kira-kira di sekitar kita ketika dia nggak ada beras di rumah yang dia pikir masjid, kalau saya ke masjid dapat beras? Nggak ada. Akhirnya mereka tidak pernah mendekat ke masjid. Nah, sekarang banyak program Pak yang harus kita jalankan. Bagaimana menguatkan ekonomi masyarakat lewat masjid, mempertemukan orang soleh yang kaya dengan orang miskin yang punya skill lewat transaksi kerjasama. Saya sering katakan Pak, kadang-kadang kita sholat nih Pak,
Ya, di masjid. Kalau di sini saya nggak tahu nih komunitas masyarakatnya di mana duduknya di sini nih. Apakah lingkungan ini atau di sana? Karena nih ada yang dari Nesu, macam-macam saya lihat orang datang ke sini. Nah, yang ingin saya katakan, saya punya toko misalnya. Saya lihat anak muda nih, saya bisa tanya, "Dek, kamu ada kerja enggak?" "Enggak ada kerja saya, Pak." "Buat kerja saya di toko saya." "Ah, membuka lapangan kerja." Dari mana kita ketemu? Dari orang masjid. Biasanya dia enggak nipu. Kenapa? Salat sudah ditegakkan. Tapi kadang-kadang enggak, kita buat pengumuman di luar. Yang datang ke tempat itu bukan mereka yang kita ketemu dari masjid. Kenapa kita tidak menarik? "Pak, Bapak nani di rumah." "Nah, ani inang olong pada sekretaris di kantor Kiban." Garansi beliau sebagai orang tua yang soleh itu bisa kita gunakan. Jadi sesama pengurus masjid, sesama jamaah saling tolong menolong sehingga ekonomi itu berputar. Nah, ini menjadi masalah di kita hari ini, bahwa masjid itu banyak fungsi ibadah. Sudah bergeser sedikit lah fungsi tarbiyah, pendidikan, ada TPA. Tapi belum berfungsi di masjid ini menguatkan ekonomi jamaah. Di beberapa toko di Banda Aceh sudah ada polanya, di 212, bukan di beberapa toko, 212 Mat. Itu Bapak kalau mau beli barang ketika keluar, misalnya Bapak beli tisu kan, 2 biji. Satu tisu ini Bapak taruh sebagai sedekah Bapak. Nanti saya datang nggak punya uang, saya ambil tisu ini, saya bawa pulang ke rumah. Nanti kalau saya ada rezeki saya taruh, ada yang taruh minyak, ada yang taruh mie, macam-macam lah, ada yang taruh aqua, air mineral, terserah. Itu sebagai sedekah. Kalau kita buat di masjid bisa nggak ya? Jadi misalnya Bapak jamaah nih datang ke masjid, bawa terus. Ini yang saya bawa. Kalau sekarang Jumat kan, nasi kotak, nasi bungkus ditaruh kan? Itu kan nasi habis sampai sholat Jumat. Nah, kita taruh di masjid nih. Bapak misalnya datang ke sini bawa padi beras. Beras 5 kilo. Taruh di pintu masjid. Siapa yang jamaah miskin nak punya beras, keluar dari masjid, ambil bawa pulang. Jadi dia bilang, "Ya Allah, lu hana bruh." Pas keluar ada bruh di luar. Alhamdulillah. "Ya Allah, saya enggak punya minyak nih, ada minyak di luar." Nah, siapa yang bisa menggerakkan ini? Takutnya kalau di masjid bukan minyaknya hilang, eraknya hilang. Itu juga. Karena celeng masjid aja hilang katanya kan. Itu jadi masalah di kita, Pak. Nah, ini yang harus kita gerakkan. Sepatutnya kan orang-orang datang ke sini orang-orang soleh, Pak, dan bukan orang miskin sebenarnya. Ya, ada juga nih ajak masjidnya orang napeng ajak masjid. Nah, ini jadi masalah juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita gerakkan ya, bagaimana menguatkan ekonomi masjid. Kalau masjid ini kuat, ya Pak, saya yakin nih orang akan sholat ke masjid terus. Apalagi kita bilang misalnya, siapa yang sholat subuh di Masjid Al-Fitrah, setiap subuh pulangnya dikasih sedekah 100.000. Itu Gojek, becak kumpul ke sini subuh. Pagi-pagi udah dapat duit ya, nggak payah narik. Itulah kira-kira. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, wal khaltul burri bisyair lil baiti la lil bai'. Ini kata Rasulullah. Waktunya hampir habis. Yaitu mencampur gandum, ya, gandum kalau bahasanya di sini ya semacam gandum dicampur dengan tepung, nggak sama dia. Tapi bukan untuk dijual, Pak, untuk dimakan. Contoh misalnya begini, kita campur antara beras nomor 1 dengan beras nomor 3 untuk kasih banyak, nggak dijual. Kalau jual nipu namanya, nggak boleh. Untuk dikonsumsi untuk keluarga itu sendiri supaya kemudian jumlahnya semakin banyak dan bertahan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kata Rasulullah SAW, itu akan mendatangkan keberkahan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan balik nih sedikit kepada bagaimana kemudian jual beli murabahah itu dilakukan. Jadi jual beli murabahah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau yang terjadi di bank syariah, ya, yang kemudian dikatakan itu kredit di bank syariah dengan kredit di bank konven sama, sebenarnya beda, Pak. Kalau kita datang ke bank konven, Bapak minta uang kan? Bapak perlu apa, Pak? Saya perlu uang 100 juta. Untuk apa? Untuk apa tanya-tanya? Pokoknya saya kasih jaminan, ada SK saya, ada sertifikat rumah, udah. Bapak lihat saya bankable, sanggup untuk bayar, udah selesai. Bank konven nggak akan tanya, Pak, uang itu pakai di mana. Itu namanya Bapak pinjam atau hutang uang di bank konven, Bapak gunakan, dia langsung tentukan bunganya 10% atau 11 atau 12%. Dicicil sama setiap bulan. Oke.
Kalau bapak datang ke bank syariah, bapak bilang kredit, istilah kredit itu tidak ada di bank syariah. Tidak ada pinjaman uang di bank syariah. Ini yang kemudian tidak difahami oleh banyak orang. Yang ada di bank syariah bukan kredit, pembiayaan. Bapak, saya datang ke bank minta uang. Ditanya sama pekerja bank syariah, untuk apa Pak? Saya mau beli mobil. Oke, mobil apa Pak? Oh, mobil A. Warna apa? Merah. Di mana Pak? Di showroom ini. Oke Pak. Harga mobilnya berapa yang Bapak udah tanya? 120 juta. Oke Pak ya. Ya, kita buat pembiayaan. Saya dulu beli sama bank, bank beli. Lalu saya jual kepada Bapak. Setuju Pak? Setuju. Saya beli 120 juta, saya jual kepada Bapak 150 juta. Setuju Pak? Saya ambil untungan 30 juta. Setuju. Kamu Bapak bayar selama 15 bulan. 1 bulan 15 juta. Setuju? Tegen. Maka terjadilah transaksi jual beli, bukan hutang piutang. Jadi bahwa bank kemudian menjual barang itu kepada nasabah setelah dia beli dulu di showroom. Itu dia. Datang bank ke showroom A, diambil ini mobil. Berapa dia beli? 120 juta. Mobil ini sesuai spek sebagaimana keinginan Bapak. Lalu kemudian dia jual kepada Bapak 120 juta, bayarnya secara cicilan. Nah, pertanyaannya, bolehkah harga cicilan dengan harga cash berbeda? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh Pak. Ya. Itu namanya bai'ut taqsid. Maka dibolehkan, Rasulullah mengatakan boleh harga tunai dengan harga non tunai itu terjadi perbedaan, tapi harus disepakati di awal. Nah, ketika masuk ke bank syariah, bank itu kan perantara Pak. Ini yang sering tidak difahami oleh masyarakat dan saya sering diskusi dan menjelaskan dalam banyak forum. Bank itu bukan toko jual beli Pak. Bank ini lembaga bisnis, satu. Yang kedua, dia perantara Pak, bukan lembaga dagang. Maka bank itu tidak boleh secara langsung membeli barang. Kenapa? Peraturan di Indonesia, bank tidak boleh melakukan transaksi langsung jual beli, ada showroom, tidak bisa. Jadi kalau kita datang ke bank, kita minta ada motor merek ini, tidak ada sama dia, karena dia tidak ada showroom kan. Yang ada sama dia berangkas uang. Lalu Bapak bilang, ada motornya di sana. Oke, saya wakilkan kepada Bapak ya. Wakil. Bapak wakil saya beli motor tersebut atas nama siapa? Atas nama bank kan? Saya kasih uang 120 juta sama Bapak. Bapak yang beli. Waktu dia sudah beli, pertanyaannya, motor ini, mobil ini milik siapa? Milik bank. Setelah sampai ke bank, bank bilang, nggak usah bawa pulang ke saya, bawa pulang terus ke rumah Bapak. Motor saya. Sekarang Bapak datang ke bank, yuk kita buat akad berikutnya. Saya jual motor ini kepada Bapak. Motornya di mana? Udah di rumah Bapak. Harganya berbeda, 120 juta jadi 150. Itu yang terjadi. Nah, ketika transaksi jual beli itu terjadi menjadi harga 150 juta, maka uang seharga 105 juta itu 150 juta menjadi hutang si pembeli kepada si bank, di mana kemudian dia harus membayar cicilan itu selama 15 bulan sesuai dengan kesepakatan. Jelas ya? Kalau kemudian ditanya, motor itu, mobil itu milik siapa? Bukan milik bank, milik Bapak. Kamu udah jual beli. Tapi kalau di bank konven kita tanya, motor itu milik siapa? Milik bank. Kenapa? Kan saya kasih uang sama Bapak. Jadi yang Bapak beli itu saya minta sebagai sebuah jaminan. BPKB-nya milik, dipegang sama bank. Kalau ini enggak, besok kemudian Bapak belum lunas kan? Janjinya ini kita lunasi 15 bulan. Tiba-tiba di bulan kedua ada orang doyan kali, suka kali dia, kebawa dalam mimpi mobil Bapak. Lalu dia datang ke Bapak, Pak, nebu belum motornya gelung. Pakai dalam mimpi lo berkelam. Bapak bilang 170 juta. Boleh enggak? Boleh, mobil Bapak.
Dia beli 170 juta, oke? 170 juta. Bapak untung berapa? 20 juta. Pertanyaannya, perlukah Bapak melunasi punya abang? Enggak perlu, Pak. Kenapa? Janjinya kan 15 bulan. Bapak nikmati aja doang gitu. Nah, gitu dia. Kenapa? Karena ini jual beli. Tapi kalau di bank konven itu bukan jual beli, hutang piutang. Maka itu kemudian tidak bisa diakui sebagaimana barang Bapak. Itu perbedaannya. Jadi kalau bahasa yang sederhana begini, kalau datang ke bank syariah ada akad, kalau datang ke bank konven hanya akad, akadnya hutang piutang. Kalau ini akadnya jual beli. Jual beli antara harga utama dasar dengan harga dijual boleh berbeda. Itu satu. Oke ya. Yang kedua, Bapak janjinya kan 15 bulan nih. 15 bulan kan? Lalu Bapak ingin bayar percepat. Pas di bulan 10 Bapak punya duit nih, banyak duitnya. Saya mau tutup nih, mau saya bom pembiayaan saya. Sat Bapak kasih. Bapak tanya sekarang, saya kan sudah 15 bulan, berapa hutang saya? Tetap 150 juta. Saya mau bayar cepat nih, diskon dong. Kalau bank mau boleh, tapi kalau bank tidak mau maka tetap harus bayar. Kenapa? Janjinya ke 15 bulan. Kenapa Bapak percepat? Mau Bapak bayar cepat, mau tidak percepat, itu tidak ada urusan. Harga sudah diputuskan di awal, ini menjadi hutang. Yang namanya hutang, contoh misalnya saya hutang sama Ustadz 1 juta, saya bilang 1 bulan. Pas saya kembalikan, Pak nyobain 2 euro kemudian, saya bayar 5 juta, 500 ribu. Bapak terima nggak? Nggak mau, kan hutangnya 1 juta. Maka dalam transaksi murabahah, karena itu harganya sudah menjadi hutang, mau dipercepat, mau diperlambat sebaliknya. Janjinya 15 bulan, 16 bulan kita belum bayar. Datang bank syariah, denda, haram hukumnya. Nggak boleh, Pak. Kenapa? Udah putus. Ketika dia mendenda, kan hutang nih, dia denda. Sama kayak kita, saya berhutang kepada Bapak 1 juta, janjinya bulan depan saya bayar. Pas sampai bulan itu saya nggak bayar, Bapak bilang tambah. Baru 1 juta, orangnya 1 juta 200 karena telat bayar. Hukumnya riba. Bank syariah begitu juga. Kalau pembiayaan murabahah di bank syariah, Bapak lewat bulan Bapak bayar, maka didenda oleh bank, maka hukumnya jadi riba. Tapi bank hari ini mendenda. Itu masuk dalam kategori hadis matlul ghani dzulmun. Orang yang punya uang enggak bayar hutang itu hukumnya zalim. Tapi kalau sudah didenda oleh bank, maka keuntungan itu tidak boleh dicatat sebagai keuntungan halal. Azan? Oh, habis. Bikin beli kadang kasih. Berapa menit lagi, Pak? Oke. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau bayar cepat, mau diperlambat, mau dikurangi, kalau dibayar percepat, ditambah kalau dia terlambat, hukumnya haram karena hutang piutang. Kalau dikurangi boleh, itu keinginan bank yang tidak boleh diperjanjikan di awal atas nama kebaikan bank. Tapi ada orang mengatakan cukup bank syariah lebih mahal, lebih riba dibandingkan bank riba. Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena yang dalam kepala dia kalau pakai konven, Pak, kalau 10 bulan, kalau kita ngambil 120 juta, kena bunganya 10%, dia kan kiranya bunga bulanan kan? Berarti kalau di bulan kedua kita bayar, ya berikutnya nggak kena dong. Kenapa? Itu hutang piutang, Pak. Ini jual beli beda, harganya udah selesai. Tapi ketika Bapak nanti setelah lewat 15 bulan janjinya, Bapak belum juga melunasinya, itu bunganya berlipat-lipat terus, Pak. Nah, kalau di bank syariah enggak, harganya udah putus. Itulah namanya jual beli. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana penyelesaian? Kalau kemudian saya sudah minta beli rumah sama dia, mobil, tapi ternyata di bulan ke-15 saya enggak sanggup membayar cicilannya. Pilihannya di bank syariah bisa jadi ditunda pembayarannya, ditambah bulannya, ataupun kemudian dilelang barang kita, Pak. Dan enak untuk dilelang. Yang dilelang mana, Pak? Bukan sertifikat kita, rumah, mobil itu dilelang. Berapa harga mobil? Tadi kita beli 150. Harga mobil waktu kita lepas 100 juta. Berapa cicilan kita? 20 juta lagi, Pak. Ambil uang 20 juta tutup. 80 juta masuk kantong kita. Kenapa? Kan barang kita.
yang belum kita tutup selisih hutang. Nah, ini yang kemudian membedakan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara transaksi jual beli murabahah dengan jual beli lainnya. Nah, nanti ada satu lagi Pak, insya Allah kita akan bahas secara sederhana ya, praktis. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Besok kita akan bahas jual beli salam Pak. Kalau murabahah harganya sudah disepakati di awal, pembayarannya di cicilan. Kalau jual beli salam Pak beda lagi. Bapak kasih uang di depan. Ini Bapak beli secara online di toko online. Kita kasih uang dulu penuh baru datang barang. Ada lagi pembayarannya secara termen Pak. Termen bertahap. Kita buat rumah nih, udah 30%, ini uang 30%. Set naik 70%, ini 70%. Itu namanya jual beli istisna sesuai dengan progres. Jadi di dalam Islam ini dua jual beli ini pengecualian Pak. Karena kenapa? Rukunnya nggak terpenuhi kan? Kalau jual beli salam kan harus ada barang. Ini barangnya belum ada. Yang dikasih nampak cuma foto. Bisa jadi kita ditipu. Dia bilang kainnya kain katun, pas kita dapat kain satin misalnya, udah beda kan? Itu tipu namanya. Ini pengecualian terhadap jual beli ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bank syariah hari ini semua transaksinya kebanyakan boleh saya katakan 70%-nya dia menggunakan akad murabahah, Pak. Kenapa? Inilah akad yang paling mudah untuk mencari untung. Nggak berani dia buat mudharabah. Nanti kita akan bahas juga. Nah, untuk akad jual beli, penentuan keuntungan itu dilakukan di depan. Mungkin sampai di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang mau bertanya untuk mendalami? Ada keraguan selama ini saya persilakan. Silakan Pak. Ada waktu 3 menit lagi. Sedikit ya bisa. Ya, silakan Pak. Kalau kita dengar penjelasan tadi itu bahwa bank syariah itu sebenarnya cukup sederhana. Tapi dalam kenyataan tidak semudah apa yang Ustaz sampaikan itu. Sebenarnya apa yang membuat syariah itu tidak berjalan pada rel yang kita harapkan? Atau artinya ada aturan itu kenapa diberlakukan sehingga syariah itu tidak seperti yang seindah yang kita harapkan. Syariat itu indah Pak. Yang buat nggak indah kita ini Pak. Nah, pertama Pak. Bank itu high regulation Pak. Bank. Yang namanya bank itu high regulation. Regulasinya sangat banyak Pak. Kenapa? Karena pemerintah menginginkan uang masyarakat itu pasti Pak. Tidak ada tipuan di sana. Jadi ketika bicara kepastian ini Pak, maka regulasinya itu sangat banyak. Yang itu kemudian tidak bisa membuat bank ini ketika masuk dalam akad syariah yang ada dalam fikih itu dengan mudah dilaksanakan Pak. Itu problem pertama. Jadi kalau bahasa saya begini, memasukkan nilai syariah dalam transaksi modern yang mana undang-undangnya tidak 100% syariah. Sini kan kalau jalannya bank ini kan pakai OJK, pakai peraturan Bank Indonesia. Kita tanya OJK itu syariah apa enggak? Jadi ketika akan ada peraturan yang mau dibuat ini, dia harus pakai hilah Pak. Contoh, bank nggak boleh langsung melakukan transaksi jual beli Pak. Kalau dia melakukan transaksi jual beli langsung Pak, dia kena 2 kali denda kan? Bukan denda, pajak Pak. Pajak pembelian, pajak penjualan. Maka supaya nggak rugi nasabah, dia pakai wakalah. Contoh, coba kalau bank beli tanah dulu, sertifikatnya baru boleh jual kepada Bapak kalau semuanya sudah dimiliki oleh bank. Berapa pajaknya Pak? Balik nama lagi berapa Pak? Akhirnya disuruh beli sama Bapak, buat sertifikat sama Bapak terus. Tapi hakikat secara hukum punya saya. Cuma Bapak buat aja sama Bapak. Karena wakalah tadi saya udah percaya sama Bapak. Nah gitu dia. Itu satu masalah pertama Pak. Jadi ada regulasi yang nggak bisa masuk secara mudah. Jadi pemikiran fikih disusun itu dulu ketika orangnya soleh-soleh semua Pak. Hanya itu mengen. Sekarang banyak orang yang nggak jujur, itu aja masalahnya Pak. Yang kedua, yang terakhir Pak, bekerja bank syariah ini Pak yang bermasalah Pak. Tidak amanah. Ini yang jadi problem Pak. Jadi Bapak ingin beli barang, ingin beli kan, Bapak sepatutnya ingin dapat duit. Tapi dibilang di sini Pak nggak ada Pak kecuali jual beli, ada barangnya. Alah, urus sajalah. Pokoknya uang 100 juta bagaimana saya dapat? Cincai. Ada kejadian Pak di sini. Ada seorang cerita sama saya.
di Kutacane, Pak. Dia ingin dapat uang 100 juta. Ditanya, untuk apa Pak? Ini bank syariah. Alah, pokoknya saya jamin nih, ini sertifikat tanah, ini rumah saya jamin. Saya butuh uang 100 juta. Untuk apa? Alah, nggak mungkin saya bilang. Bilang aja Pak, nanti kita bantu. Mau sogok, anak saya lulus PNS. Pertanyaannya, ada nggak mekanisme itu di bank syariah? Nggak ada Pak. Karena kalau jual beli pakai barang kan? Nah, cuman pekerja bank syariah ini karena dituntut dia harus ada pembiayaan, udah Pak, kita olah Pak. Itu. Nah, ini yang bahaya. Dia olah, dia buat seakan-akan jual beli rumah atau jual beli mobil, mobilnya nggak dibeli. Pertanyaannya, sahkah jual beli tersebut? Tidak sah karena rukun syaratnya nggak terpenuhi, Pak. Itu penipuan namanya. Maka saya lupa Pak, saya ingin hadiah. Kalau nunjuk buku kenapa? Oh, kalau mah? Ada buku saya satu Pak. Diskursus riba dalam transaksi perbankan syariah. Sudah saya terbitkan, ada insyaallah saya wakafkanlah nanti ke masjid ini. Ya, kalau mau dibeli juga boleh. Tapi dengan harga penerbit aja, Pak. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ikut kepada regulasi fatwa yang ada, udah on track, Pak. Tapi kalau kemudian kita lihat kenapa yang tidak syariah di pelakunya, Pak. Perilakunya. Nah, on tracknya saya katakan itu on track yang sesuai dengan peraturan otoritas keuangan dan perbankan yang ada di Indonesia. Itu on track, Pak. Nah, ini yang jadi problem. Kalau kita mau buat yang mudah, Pak, Bapak dirikan koperasi, lebih mudah, Pak, karena tidak high regulation. Jadi koperasi itu bisa dagang. Kan ada koperasi dagang, kita bisa showroom, kita bisa kerjasama, sangat fleksibel. Tapi kalau sudah masuk ke bank, aturannya sangat ketat, Pak. Belum lagi nanti masalah resiko. Gimana kalau nasabah itu tidak membayar, bank harus menutupi dan kerugian bank akan berdampak simultan kepada struktur ekonomi negara. Jadi memang banyak problemnya di sana, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti bisa kita diskusikan lagi di minggu yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.